itu adalah Mi'raj. Nah, dengan demikian, Mi'raj apa yang dimaksud? Ya tentu kita Mi'raj rohani. Secara jiwa kita menanjak, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kita sudah berbicara tentang eh, betapa pentingnya di dalam kehidupan ini tidak ada yang kita lihat selain daripada Allah. Seperti seperti syair terakhir yang kita kutip dari Hafiz bahwa segala sesuatunya berkata aku adalah Allah. Cuma saja tidak ada orang seperti Musa yang bisa mendengarkan kata-kata itu atau bisa membaca isyarat itu. Mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan kita. Jadi terakhir kita sampai di halaman ini. Ya, ini terakhir tanggal 15 November 25. Sekarang tanggal 22. Tanggal 29 maksudnya karena minggu lalu kita tidak ada kelas ya. Jadi ini terakhir adalah dari Hafiz Syirazi dari Siras, penyair. Sebelum itu kita baca dulu sedikit dari sini ya. Karena itu para ahli hikmah berkata, Nabi adalah pelayan ketetapan Allah. Jadi Nabi itu adalah pelayan ketetapan Allah, sebagaimana dokter adalah pelayan badan. Jadi kalau Nabi adalah pelayan ketetapan Allah, pelayan yang berkaitan dengan Allah. Kalau dokter pelayan masyarakat atau manusia berkenaan dengan badannya, tubuhnya. Jadi kalau kita mau mengetahui seluk-beluk tubuh kita, ya dokter. Kalau kita ingin mengetahui seluk-beluk Tuhan, kaitannya dengan kita, kaitannya dengan alam semesta dan sebagainya, ya Nabi. Nah, seperti itu. Jadi Nabi adalah pelayan ketetapan Allah, sebagaimana dokter adalah pelayan badan. Para nabi dan wali yang mulia alaihi wassalam tidak melihat kecuali ketetapan dan pengaruh Allah. Jadi tidak ada yang disaksikan kecuali hanyalah jejak-jejak ketetapan Allah, ayat-ayat Allah. Yang mendominasi kalbu mereka adalah ketetapan Allah yang gaib. Karenanya mereka melihat segala hal berjalan di bawah kendali para malaikat Allah yang merupakan bala tentaranya, persis sebagaimana dokter mengaitkan semua hal kepada faktor-faktor fisik. Ya. Jadi kalau kalau pesuluk ya, yang disaksikan adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, seperti dikatakan di sini. Semua yang disaksikan adalah ketetapan Allah. Sebagaimana juga dokter, ya yang dilihat adalah hal-hal yang terkait dengan masalah fisik. Jadi mereka melihat, mereka di sini adalah yang para nabi, para rasul, dan juga tentu orang yang bersuluk. Mereka melihat segala hal berjalan di bawah kendali para malaikat Allah yang merupakan bala tentaranya. Persis sebagaimana dokter yang terjauh dari peringkat dalam bahasa suci ini mengaitkan semua hal kepada faktor-faktor fisik. Manusia ilahi melihat faktor ilahi pada segala sesuatu. Jadi manusia seperti Nabi, Rasul, para wali, para imam, dan orang-orang suci, orang saleh, ya sudah sampai pada tingkat melihat faktor ilahi ya pada segala sesuatu. Jadi tidak ada satupun, kita terangkan berkali-kali di sini, kata sesuatu di sini bukan hanya membayangkan yang besar seperti gelas, seperti kembang, kupu-kupu, tapi seperti atom ataukah bagian-bagian atom, sub-sub atom. Ya. Tidak ada satupun yang berdiri sendiri, kecuali bersandar kepada Allah. Satu-satunya yang berdiri sendiri adalah Allah, namanya qiyamuhu binafsihi. Mata yang menyaksikan Allah dan mata hati yang mengetahuinya. Jadi mata yang menyaksikan Allah dan mata hati yang mengetahuinya akan melihat cahaya Allah pada segala mewujud. Sebagaimana diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan Imam Ja'far as-Sadiq, tidak pernah aku melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah sebelumnya, sesudahnya, bersamanya, dan di dalamnya. Jadi tidak pernah aku melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah
sebelumnya, sesudahnya bersama. Jadi artinya bahwa mereka seperti yang dikatakan di sini, mereka yaitu Amirul Mukminin, Imam Ali, Imam Ja'far, tidak pernah melihat apapun termasuk kaitannya dengan waktu. Jadi penglihatannya tidak terikat waktu karena sebelum, sesudah, dan bersamanya. Sebelum hidup, ketika hidup, dan setelah hidup. Selalu kehidupan itu adalah bersama Allah. Sebagaimana Hafiz Syirazi bersyair, tiada pohon yang tidak menyuarakan aku adalah Allah. Jadi tidak ada pohon, bukan hanya pohon, tapi apapun menyuarakan aku adalah Allah. Anallah. Hanya saja tidak terdapat orang seperti Musa yang dapat mendengarkannya. Jadi itu masalahnya. Jadi karena kita tidak mampu mendengarkan, kita cukup mengetahui, ada pengetahuan kita, namanya ilmu yakin, bahwa setiap entitas, setiap hal, itu sebetulnya berkata, aku adalah Allah. Kenapa? Karena setiap entitas, setiap hal, setiap sesuatu, itu bisa mengada karena diadakan oleh Allah. Kan tidak ada sesuatu yang bisa mengadakan dirinya sendiri. Maka setiap yang ada pasti diadakan. Nah, maka boleh dikatakan bahwa yang ada kita saksikan itu bersandar keberadaannya kepada yang maha ada. Jadi ada apa saja. Ada pohon di depan kita, pokok. Pohon atau pokok itu ada karena bersandar kepada yang maha ada. Begitu yang maha ada berhenti, menghentikan dirinya menjadi sandarannya, ya, pohon itu menjadi hilang. Ya. Jadi apapun, termasuk semut yang begitu kecil. Kita lihat ada semut. Semut itu ada karena menyandarkan keberadaannya pada yang maha ada. Begitu yang maha ada, kemudian melepaskan dirinya dari benda itu, hilang sendiri otomatis. Ya, begitu. Jadi apapun seperti dikatakan di sini, segala sesuatu menyuarakan kalimat aku adalah Allah, anallah. Ya. Hanya saja tidak terdapat orang seperti Musa yang dapat mendengarkannya. Intinya, seorang pesuluk dalam segala keadaan dan urusannya mesti mengambil manfaat dari hak-hak suluknya. Jadi, seorang pesuluk dalam segala keadaan dan urusannya mesti mengambil manfaat dari hak-hak suluk. Manakala dia melihat bahwa bangunan duniawi dan segenap kenikmatannya bersifat sementara, sirna, berubah-ubah, dan pada akhirnya pasti hilang dan lenyap, maka hendaknya ia mengosongkan kalbunya dari kesibukan duniawi dan pengumpulan harta di dalamnya dengan mudah. Jadi ulangi lagi, seorang pesuluk dalam segala keadaan dan urusannya mesti mengambil manfaat dari hak-hak suluk. Jadi dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala urusan, ya kata segala keadaan itu termasuk ketika kita dalam keadaan berbaring, berdiri, ataupun duduk. Dalam keadaan segala urusan, mulai daripada urusan pergi ke masjid, urusan pergi ke sawah, urusan pergi ke pesawat, urusan pergi ke kantor, semuanya urusan itu. Ya. Harusnya kita mengambil manfaat dari hak-hak suluknya. Jadi artinya, pada setiap keadaan, suluk kita punya hak. Ya. Apa haknya? Yaitu melihat pada semua keadaan dan urusan itu ada dia. Ada yang berkata, aku adalah Allah. Manakala dia melihat bahwa bangunan duniawi itu ya yang kita saksikan dengan mata kepala ini. Jadi manakala dia melihat bahwa bangunan duniawi dan segenap kenikmatannya, seperti tadi, mangga, bangunan duniawi, apa kenikmatannya? Kalau dimakan terasa manis, itu kan kenikmatannya. Pisang, kita lihat bagus warnanya, bentuknya tertata dengan baik, satu sisir, itu kan teratur sekali. Itu indah. Bisa seperti itu, besarnya hampir sama. Ya. Kemudian kalau satu tandan besar, itu kemudian bergerak dari yang lebih besar, paling besar, bergerak semakin ke bawah, semakin mengecil. Nah itu kan ada keindahan kita lihat di sana. Tapi pada saat yang sama, kita bisa menikmatinya juga. Pisangnya bisa dimakan, bisa dikolak, dan sebagainya. Jadi, semua bangunan duniawi dan segenap kenikmatannya bersifat sementara. Dia akan sirna, berubah-ubah. Lihat tadi misalnya pisang. Awalnya hijau
lama-kelamaan jadi kuning. Ya, jadi berubah-ubah dan pada akhirnya pasti hilang dan lenyap. Seperti itulah. Ya. Maka hendaknya ia mengosongkan kalbunya dari kesibukan duniawi. Jadi, apakah kita harus berhenti dari kesibukan duniawi? Bukan, maksudnya kalbu. Jadi mengosongkan kalbunya. Jadi kita lihat mengosongkan kalbunya. Mengosongkan kalbunya dari kesibukan duniawi ini. Jadi ingat, jadi kita kasih penekanan di sini mengosongkan kalbu, bukan berarti berhenti bekerja, bukan begitu maksudnya. Kalau berhenti bekerja, guru juga berhenti mengajar, semuanya berhenti beraktivitas, kan berarti tidak ada kehidupan. Ya, mungkin kita mengatakan kan guru mengajar tidak berharap duniawi. Iya, tetapi kan kalau tidak bisa, tidak ada listrik menyala, tidak bisa mengajar. Kan kita pakai Zoom pakai listrik, dan oleh listrik itu harus ada yang mengerjakan batu bara, harus ada yang bekerja di bidang kelistrikan, dan banyak lagi yang lain. Jadi kan harus, jadi semua aktivitas ini sama sebetulnya. Ya, dari sisi bersuluk kepada Allah SWT. Ya. Jadi maka pada setiap profesi, setiap keadaan, setiap urusan itu punya hak suluknya di sana. Jadi kita bisa merasakan hadirnya Allah di berbagai tempat dalam segala urusan. Tidak hanya pada urusan masjid, tidak hanya urusan sholat, puasa, dan haji saja. Apabila kita menganggap bahwa urusan Tuhan hanya urusan pada urusan sholat, puasa, haji ini, berarti kita belum memahami maksudnya. Karena pesuluk itu segala sesuatu berkata aku adalah Allah. Ya. Makanya jiwa kita itulah tempatnya Allah agar kita bisa merasakan getaran kata-kata mereka, getaran kalimat-kalimat mereka. Ya. Dan pengumpulan harta di dalamnya dengan mudah. Jadi kita mengosongkan kalbu dari kesibukan duniawi, juga mengosongkan kalbu dari pengumpulan harta di dalamnya dengan mudah. Ya. Maksudnya itu kita dengan mudah mengosongkan kalbu kita, kita dengan mudah mengosongkan apa namanya jiwa kita dari tertipu oleh pengumpulan harta. Lalu menjauh dari semua itu seperti dia menjauhi segala macam kotoran. Karena sesungguhnya batin alam fisik ini adalah kotoran. Jadi ingat, menjauhkan maksudnya di sini menjauh dari, maksudnya kalbu menjauh dari semuanya itu. Karena kalau kita artikan menjauh dari dunia kan tidak mungkin. Setiap hari kita harus makan, minum, ya. Jadi supaya jangan kita salah paham, karena kalau misalnya kita mengatakan saya hanya mau beribadah saja, nah, pertanyaan siapa yang masakin makanannya, siapa yang beli makanannya, kan begitu. Jadi ini harus dipahami secara komprehensif. Pesuluk juga harus mengambil pelajaran. Pesuluk maksudnya di sini fisik, alam fisik ini kotoran kalau tersimpan di jiwa. Kalau tersimpan di luar bukan kotoran. Ingat ya sekali, namanya kotoran itu relatif ya. Kotoran itu relatif. Kalau di tempatnya kan bukan kotoran namanya. Jadi kalau di tempatnya bukan kotoran. Contohnya darah. Darah di dalam tubuh kita kan bukan kotoran. Kapan jadi kotoran dan najis? Kalau keluar, bukan di tempatnya. Nah begitu. Jadi kotoran itu ketika keluar dari tempatnya. Contoh yang paling konkret tadi darah. Kan darah kita kan najis ya. Nah, tapi kan ada di tubuh kita. Kita mengatakan dilarang makan darah, kayak gitu, minum darah. Lah, tubuh kita sendiri darah. Nah, jadi artinya apa? Darah di luar. Baru kita minum itu dilarang. Tapi kalau darah di dalam tubuh kita, ini tubuh kita darah. Ya. Nah, jadi itu ya, apa penjelasannya. Jadi bukan berarti apa jadi dia jadi najis kotoran kalau dia keluar. Nah, begitu juga ketika benda-benda fisik atau ke benda-benda duniawi ini tersimpan di kalbu tadi, yang menjadi kotoran namanya. Kotoran kalbu. Ya, jadi kotoran kalbu. Ya. Tapi ketika misalnya mobil ada di garasi, ya bukan kotoran, memang tempatnya di situ. Uang ada di dompet atau ada di rekening, ya itu bukan kotoran, memang itu tempatnya. Seperti itu. Nah, banyak lagi contohnya saya kira jemaah sekalian. Mohon maaf, misalnya kita lihat kencing, pipis kita. Selama masih ada dalam badan kita, di dalam tempatnya ya kan bukan najis namanya. Ya. Kalau kita anggap itu najis, berarti kita tidak bisa sholat karena selalu ada kotoran di sana. Kapan dia najis ya? Kalau ketika keluar dari tempatnya, nah itu baru najis. Kotoran namanya.
Pesuluk juga harus mengambil pelajaran dari penglihatan indrawinya. Jadi apa yang disaksikan oleh indera, mata, telinga, dan sebagainya. Yang merupakan salah satu pintu menuju penglihatan batin. Jadi yang namanya penglihatan indrawi bukan sesuatu yang salah. Justru perlu, karena itu merupakan salah satu pintu menuju kepada penglihatan batin. Untuk mencapai derajat mukasyafah. Jadi tidak bisa meninggalkan itu. Kita lihat di sini. Jadi pesuluk juga harus mengambil pelajaran dari penglihatan indrawinya, ya, yang merupakan salah satu pintu menuju penglihatan batin. Penglihatan batin itu namanya mukasyafah. Sebetulnya musyahadah. Penglihatan mukasyafah itu ketersingkapan sehingga kita melihat dengan jelas dengan batin, namanya musyahadah. Atas segala rupa ampas dan kotoran sebagai perumpamaan dari hakikat dunia dan harta. Ya. Dalam penglihatan batin Imam Ali alaihi salam mengenai dunia dan isinya disebutkan bahwa dunia adalah bangkai. Ingat, dunia adalah bangkai. Supaya tidak salah paham, nah nanti kita terangkan ini. Dunia adalah bangkai. Ya. Dunia adalah bangkai. Ya. Ini ada footnote nomor 7-nya ya. Kita lihat dulu footnote-nya di sini. Ya, nomor 7 ini dia. Ya. Imam Ali alaihissalam berkata, mereka menghadapi bangkai, sehingga akhirnya aib mereka terbuka, karena harus memakannya dan menganggapnya baik karena mencintainya. Juga Imam Ali berkata, mereka bersaing untuk memperoleh dunia yang rendah, dan bertengkar karena memperebutkan bangkai yang menggiurkan. Nah, itulah manusia. Nah, jadi inilah makanya di dalam Al-Quran itu orang-orang yang mengejar-ngejar itu kan diibaratkan seperti anjing dalam Al-Quran itu, surat surat yang ketujuh. Jadi surat yang ketujuh seperti itu ya. Nah, jadi sebelum kita terangkan, kita lihat dulu Al-Qurannya ya. Kita lihat dulu ayatnya di sini. Kita lihat dulu surat Al-A'raf, surat yang ketujuh. Ayatnya 176. Ya. Inna Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Jadi sini kembali kepada Al-Quran. Kitab suci ini kitab suci atas ini. Jadi kita baca dari sini. Watlu dan bacakanlah alaihim kepada mereka. Naba alladhi, cerita berita tentang orang yang na'atainahu. Kami berikan kepadanya ayatina. Kami berikan kepadanya ayatina, ayat-ayat kami, kitab suci. Jadi dia ahli kitab suci, dia tahu kitab suci. Terutama secara umum di sini adalah kita umat Islam, Nasrani, Yahudi itu kan umat kitab suci. Ahli Taurat, ahli Injil, kita ahli Quran. Tapi apa yang terjadi? Fan salahah minha. Tetapi mengabaikan ini, berlepas diri dari tanggung jawabnya. Sudah kami berikan kepadanya kitab suci, tapi fan salahah minha. Mereka meninggalkan tanggung jawab dari kitab suci tersebut. Berlepas diri daripada kitab suci. Fa'at bau syaitan, akhirnya apa yang terjadi? Syaitan mengikutinya. Jadi kalau kita rajin baca Al-Quran, syaitan sebetulnya menjauh. Tapi begitu kita mulai berlepas diri, ya fa'at bau syaitan. Syaitan mulai mengikutinya. Fakana minal gawin, dan otomatis begitu menjauh daripada ayat-ayat ini, dia pun termasuk yang sesat. Ya, jadi inilah Al-Quran mengatakan, kalau kita jauh dari sini, kita akan sesat. Fakana minal gawin. Ya. Walau syi'na, ya, seandainya kami mau, ataukah sebetulnya kami mau. Maksudnya kami mau dengan kitab suci tadi ini, ya. Kenapa menggunakan walau syi'na? Karena artinya telah mereka melanggar, berlepas diri. Ya. Lepas diri, seandainya tetap Allah mau memberikan kepadanya walaupun berlepas diri, maka lahirlah ini. Tapi menggunakan kata walau tidak. Kenapa? Karena berlepas. Ya. Jadi sebetulnya maknanya, melalui ayat ini sebetulnya kami menghendaki la rafa'nahu, untuk benar-benar mengangkatnya.
Rafa'na itu mengangkat, meninggikan kedudukannya. Biha dengan ayat itu. Haknya ini kembali kepada ayatina di sini. Ya. Ayatina. Jadi, la rafa'nahu biha. Jadi sebetulnya kami ingin mengangkat derajatnya dengan kitab suci itu. Walakinnahu, akan tetapi dia, orang itu, akhlada ilal ardi, lebih memilih untuk kenikmatan dunia. Bahkan menggunakan kata akhlada. Akhlada itu secara bahasa artinya kekal. Akhlada itu dari kata khalidina fiha. Khuld, buah kekekalan. Mereka justru memilih itu. Akhlada ilal ardi. Dalam Al-Quran dikatakan, jama'a malau, surat Wailun, surat Al-Humazah. Jama'a malau wa'adada yahsabu anna malahu akhlada. Ini sama. Jama'a malan wa'adada yahsabu anna malahu akhladahu. Kerjanya mengumpulkan harta dan menghitungnya. Kenapa? Yahsabu, mereka menyangka, mengira bahwa malahu akhlada, bahwa hartanya itu mengekalkannya. Jama'a malahu, jama'a yahsabu anna malahu akhlada, menyangka bahwa hartanya mengekalkannya. Jadi akhlada ilal ardi, sehingga apa yang terjadi? Wattaba'a hawahu, kerjanya mengikuti hawa nafsunya. Nah, maka kenapa faka? Karena tidak terjadi di sini. Nah, tidak terangkat derajatnya, maka perumpamannya famasalu, perumpamaan orang itu kamatalil kalbi, seperti seekor anjing. Kamatalil kalbi. Kenapa anjing? Nah, ingat, anjing itu kan apa kesenangannya? Kan bangkai, tulang. Ya. Ingat, anjing itu makanya bangkai. Ya. Kalau kambing kan makanya rumput. Kalau anjing itu makanya bangkai. Bangkai apa saja. Dan tulang. Kamatalil kalbi, seperti seekor anjing. Intahmil alaihi, jika kamu menyuruhnya pergi, maksudnya menyuruh meninggalkan tempatnya, yalhath, dia akan menjulurkan lidahnya. Seakan-akan meminta untuk mendapatkan sesuatu, menjilat. Autatrukuhu, atau kamu tinggalkan dia, tetapi yalhath juga. Dia tetap menjulurkan lidahnya. Dzalika matsalul qaumin. Itulah perumpamaan al-qaum, kaum alladzina, orang yang kadzabu, kaum yang mendustakan bi ayatina. Jadi kelihatannya dia tadi membaca ayat kami ini, tetapi hakikatnya dia adalah mendustakannya. Ya, kenapa? Karena tidak memperdalamnya. Kadzabu bi ayatina. Faksusil kasasa. Maka kisahkanlah kisah ini, ceritakanlah kisah ini. Ya, tentang perumpamaan anjing ini kepada manusia, tentunya la'allahum, supaya manusia itu ya tafakkarun, berpikir. Nah, jadi kan mirip. Jadi bahwa kalau kita menganggap dunia ini adalah mengekalkan, ya, seperti kata ini, maka kemudian kita seperti seekor anjing yang tidak pernah puas dengan tulang, dengan bangkai. Nah, seperti inilah kata-kata Imam Ali tadi di sini. Ya. Imam Ali tadi berkata, mereka menghadapi bangkai sehingga akhirnya aib mereka terbuka karena harus memakannya dan menganggapnya baik karena mencintainya. Juga beliau, Imam Ali, berkata, mereka bersaing untuk memperoleh dunia yang rendah dan bertengkar karena memperebutkan bangkai yang menggiurkan. Ini juga ada ayatnya di sini. Kita lihat di sini di surat berapa ini? Ingat dulu, surat 57 kalau tidak salah. Ya, 57 ayat 20 ini. Nah, ini dia. I'lamu, ketahuilah, ini ayat, permulaan ayat ya. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatu dunia, bahwasanya kehidupan dunia itu laibun, permainan, walahun, dan senda gurau, wazinatun, dan perhiasan saja. Jadi ini perhiasan. Kita punya mobil itu perhiasan, punya kereta perhiasan. Apalagi ibu punya kalung, punya itu kan benar perhiasan namanya. Jadi kalung, perhiasan. Cuma ingat, ada perhiasan yang melekat di tubuh, ada yang tidak. Contohnya tadi perhiasan melekat di tubuh. Ada perhiasan yang tidak kelihatannya melekat di tubuh. Misalnya kita dikenal orang kaya raya, kan perhiasan juga.
Ya, walaupun yang melekat di tubuh hanya terbatas pada pakaian, jam tangan, dan sebagainya. Jadi wazinatul kehidupan dunia perhiasan. Ingat yang namanya perhiasan itu bukan hakikat. Ya. Ulangi lagi, namanya perhiasan itu hanya untuk memperindah. Seindah-indahnya perhiasan tidak bisa mengalahkan tempat perhiasan itu diletakkan. Saya tadi gelang perempuan. Gelang itu kan mungkin indah, dari emas yang paling baik, kemudian ditambah dengan berlian-berlian di sekitarnya, itu kan menjadi mahal, bisa sampai miliaran. Tetapi sebaik-baiknya, semahal-mahalnya kalung itu tidak bisa dibandingkan dengan tangan ibu itu. Artinya tidak ada ibu yang mau menukar tangannya dengan gelang. Ya, misalnya demi mendapatkan gelang emas berlian tadi, dia rela tangannya dipotong. Tidak ada. Jadi semahal-mahalnya, seindah-indahnya tadi gelang, tetap namanya perhiasan. Yang namanya perhiasan tidak pernah lebih baik daripada yang dihiasinya, yaitu tangan. Bahkan tidak bisa dibandingkan sebetulnya. Nggak ada perbandingannya. Watafakhurun. Dan begitu juga bermegah-megah, membangga-banggakan. Tafakhur itu suka saling bermegah-megahan, berlomba-lomba flexing. Bainakum di antara kalian. Jadi suka orang flexing, baru diposting apa diangkat di lini masa media sosialnya. Watafakhurum bainakum. Watakasurun. Ini katanya membangga-banggakan, memperbanyak. Takasur itu memperbanyak. Ya, dia pengen disebut banyak. Watakasurun fil amwali wal aulad. Ya, bangga-bangga untuk banyak harta benda dan anak-anaknya. Kamathal ghaitin. Nah, perumpamaan seperti itu adalah seperti, ini kan tadi perumpamaan kehidupan dunia ini. Ya, jadi perumpamaan kehidupan dunia ini adalah seperti gaitin, ya, seperti hujan. Ya, hujan datang, tidak suka semuanya. Ajabal kufar. Begitu hujan datang, para petani di sini takjub. Kata-kata kufar di sini bukan kafir ya, petani maksudnya. Kalau misalnya lama kemarau, tiba-tiba hujan, pasti para petani senang karena dia akan menanami sawahnya, ladangnya. Jadi ajabal kufar nabatuhu. Kenapa dia takjub, senang ataukah kagum? Karena tanaman-tanamannya pasti akan tumbuh dengan subur dan berbuah. Tetapi akan terjadi kemudian sumaya hiju. Tetapi lama-kelamaan tanaman ini juga menjadi kering. Fatarahu musfarra. Lalu kemudian menjadilah kering. Jadi artinya apa? Maaf, jadi kuning. Menjadi kering, kemudian menjadi kuning. Summa yakunu hutama, kemudian hancur. Jadi seperti itu. Di tumbuh-tumbuhan ini dalam kondisi tertentu bisa tiba-tiba jadi kering, mengalami kekeringan, maksudnya kehabisan air, tidak bisa disiram, akhirnya lahirlah tanahnya menjadi kering, lalu kemudian tumbuh-tumbuhan itu tidak hijau lagi, jadi kuning, kemudian menjadi hitam hancur. Summa yakunu hutama. Menjadilah dia hancur. Jadi seperti itu perumpamaan. Dan ini dalam Al-Quran itu sering diungkapkan bahwa dalam kehidupan ini kan sering sekali orang butuh air tapi tidak ada air. Sering sekali juga tidak butuh air tapi tambah banyak air. Ya. Contohnya sekarang terjadi di beberapa negara. Vietnam, Thailand, Malaysia, sekarang Indonesia. 4 negara ini. Mereka kan tidak pengen air banyak begitu, tapi benar-benar banyak sampai menenggelamkan rumah mereka. Merusak properti mereka. Ya. Kita lihat di 4 negara ini kan banjirnya besar sekali, di Vietnam, baru ke Thailand Selatan, baru ke Malaysia, sekarang masuk ke Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini tidak bisa seperti pembahasan kita sebelumnya, atau kalau tidak salah tadi malam, bahwa kita ini hidup dalam alam ataukah di apa yang disebut dengan wujud mungkin. Semua selain Allah adalah wujudnya mungkin. Sehingga air mungkin banyak, mungkin tidak ada, mungkin kering, mungkin basah. Nah, begitu. Jadi summa yahiju fatarahu musfarra. Summa yakun hutama. Kemudian bisa hancur. Wa fil akhirati, dan di akhirat dapat lagi adab yang keras. Ya. Wa fil akhirati adabun syadid.
di akhirat mendapatkan azab yang pedih. Wa maghfiratun, tapi bisa juga dapat ampunan. Jadi ada orang bisa dapat azab yang pedih, bisa juga dapat ampunan dari Allah waridwan. Jadi tergantung kita di dunia ini. Ya, mau dapat apa? Adzabun syadid ka ataukah maghfiratu minallahi waridwan. Baru ditutup wa mal hayatud dunya, dan tiadalah kehidupan dunia itu illa kecuali mataul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah mata kesenangan yang menipu. Ya. Ini kata-kata ini menjadi utama, menjadi kering ini sering disampaikan dalam Al-Quran ini. Ya, contohnya misalnya di sini nih. Ya, kita lihat di surat apa sini juga. Kita lihat surat ini, surat 67. 67. Ya. 67 ayatnya ya 30. Kul katakanlah Muhammad, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? In asbaha ma'ukum, bagaimana pendapat kalian jika airmu tiba-tiba menjadi gaura? Ya, gaura itu artinya langsung hilang ke bawah tanah, lenyap. Ya. Kering juga, tapi kering menghilang ke bawah tanah. Tiba-tiba airnya gaura. Fama ya'tikum bima'imai, maka siapa yang bisa mendatangkan air? Tidak ada. Tidak hujan, tidak datang, air turun. Jadi seperti itu. Jadi hidup itu memang begitu. Hidup itu terkadang basah, banyak air, terkadang kering seperti ini. Ini kita saksikan di sekitar kita. Sekitar kita itu sering terjadi banjir, sering terjadi kekeringan juga. Jadi inilah kehidupan. Semuanya mungkin terjadi. Ingat, kita hidup dalam alam kemungkinan. Kita ini selain Allah adalah mungkinul wujud. Ya. Jadi kita sudah sampaikan bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak biasa ikut di filsafat atau di hikmah, kita sampaikan itu kalau versi Ibnu Sina itu wujud itu ada 3 macam. Ya. Ini versinya Ibnu Sina, kita ulangi sedikit ya. Ini adalah versi Ibnu Sina. Dan nanti juga diambil oleh Mullah Sadar, terutama 2 versi Ibnu Sina. Ya. Wujud itu ada 3 macam. Ya, yang pertama adalah wajibul wujud. Wajibul wujud. Yang kedua adalah mungkin. Cuma kalau bahasa Arab tulisannya ya, mungkin. Mungkinul wujud. Yang ketiga adalah mumtani. Mumtani wujud, mumtani ul wujud. Jadi kita ulangi, ini artinya wajibul wujud, wujud wajib. Mungkinul wujud, wujud mungkin, wujud relatif. Mumtani ul wujud atau mumtani wujud adalah wujud mustahil. Apa itu wajibul wujud? Cuma satu. Wajibul wujud cuma satu, Allah SWT. Kayak kalau kita menyebutnya wujud kidambaka, itu wujud maksudnya wajibul wujud. Kenapa? Karena wujudnya tidak didahului oleh siapapun dan tidak akan diakhiri oleh siapapun. Dia ada dan akan selamanya ada. Keberadaannya tidak bergantung kepada ada yang lain. Keberadaannya ya ada. Kita tidak bisa mengatakan kapan adanya. Ya berarti pernah tidak ada. Nah kalau pernah tidak ada, ya bukan ada namanya. Kata-kata wajib wujud, dia adalah wujud secara substantif. Yang namanya wujud secara substantif, ya tidak pernah tidak wujud, tidak pernah tidak ada. Nah, beda dengan yang kedua. Yang kedua adalah mungkin wujud. Ya, artinya dia bisa tidak ada. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Kenapa? Karena adanya bergantung kepada yang di atas ya. Jadi ini adanya wujudnya tergantung pada wujud di atas ini. Seperti tadi kita ceritakan, bersandar. Ketika sandarannya hilang, ini hilang juga. Mungkin wujud. Semua selain daripada Allah, statusnya adalah mungkin wujud. Termasuk malaikat juga mungkin wujud juga.
Nabi-nabi mungkin wujud. Satu-satunya wajib wujud tidak bisa di atas. Wajib wujud itu tunggal. Ya. Kemudian ketika memtani wujud, wujud yang mustahil. Apakah ada wujud mustahil? Kalau di mulasada ini jarang dipakai. Yang dipakai kebanyakan adalah 1 dan 2 saja ya. Apa itu mustahil wujud versi Ibnu Sina? Yaitu mustahil adanya. Mana contohnya? Yang contohnya mustahil adanya Tuhan di samping Tuhan yang di atas ini. Mustahil. Mustahil ada 2 Tuhan. Jadi mustahil ada Tuhan lain di samping Tuhan ini. Ya, itu mustahil. Nah, jadi itulah uh, wujud-wujud. Jadi tidak pernah ada. Jadi kesimpulannya, semua wujud yang ada di sini, ini bersandar ke sini. Ya. Kalau kita pun ada wujud di sini, mustahil, seandainya ada, ya pasti dari sini juga. Ya, pasti dari sini juga. Wujud mungkin. Kenapa? Karena mustahil ada wujud selain daripada wajib wujud. Ini mustahil ada wujud yang wajib wujud. Ya. Jadi terang. Kenapa Mullah Sadra tidak menggunakan kata mumtani? Karena ada kata wujud. Menurut Mullah Sadra, mumtani dengan wujud ini nggak bisa ketemu. Yang namanya mustahil wujud berarti tidak akan pernah ada. Ya. Dan kalau tidak pernah ada, tidak bisa dikasih contoh. Tapi Muslim mengatakan ya contohnya tidak ada Tuhan. Itu Mullah Sadra. Kalau mungkin wujud, ya masih mungkin ada, mungkin tidak ada. Karena keberadaannya relatif bergantung kepada yang di atas ini. Jadi inilah yang di atas, ya. Inilah yang di atas menentukan ini dengan satu kalimat. Jadi wujud ini mengada ketika ini mengatakan kun fayakun. Jadi innama amruhu, amrnya ini iza arada syai'an yaqulu kun fayakun. Jadi maka jadilah, ada maka mengadalah. Ya. Nah, jadi kita kembali di sini. Jadi Al-Quran mengatakan di sini, ya, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum gauran fama ya'tikum bima'in. Siapa lagi kalau sudah kering yang bisa mendatangkan air? Jadi kesimpulannya air ini relatif, bisa ada, bisa tidak ada. Semuanya seperti itu. Kita kembali lagi ke sini. Jadi ini kata Imam Malik tadi kita ulangi, mereka menghadapi bangkai sehingga akhirnya aib mereka terbuka karena harus memakannya dan menganggapnya baik karena mencintainya. Juga Imam Ali berkata, mereka bersaing untuk memperoleh dunia yang rendah dan bertengkar karena memperebutkan bangkai yang menggiurkan. Ya. Kita kembali ke sini tadi. Jadi inilah tadi, dunia adalah bangkai. Di samping mengosongkan dirinya dari ampas dan kotoran, di samping mengosongkan dirinya dari ampas dan kotoran fisik, serta meringankan di sini lingkungan fisiknya dari gangguan semuanya itu. Seorang beriman juga harus meringankan kalbunya dari keterikatan. Jadi kita sebagai orang beriman itu harus meringankan lingkungan fisik. Juga kita harus meringankan kalbu dari keterikatan dan kesibukan pada dalam fisik. Jadi kalbu cukup sibuk dengan Allah, beramai-ramai dengan Allah, bermuajahah dengan Allah. Makanya di antara yang paling disukai Allah itu adalah berdoa, karena doa itu kan artinya berdialog dengan Allah. Jadi doa itu dialog dengan Allah. Jadi hakikat doa itu sebetulnya bukanlah meminta sesuatu yang sifatnya fisik. Karena kalau doa sifatnya meminta sesuatu fisik bertentangan dengan ini tadi di atas. Ya, ulangi lagi. Kalau doa itu hakikatnya mintaan fisik bertentangan dengan ini tadi. Dunia adalah bangkai kata Imam Ali tadinya nih. Masa kita minta bangkai kan begitu? Jadi doa itu sebetulnya sebaik-baiknya adalah meminta sesuatu yang dibutuhkan oleh jiwa kita, yaitu hak suluk daripada jiwa kita, hak suluk batin kita. Itu yang diminta dalam doa. Nah, kalau doa kita diisi dengan begitu, nah itu dia menyebabkan kita kemudian berdialog dengan Tuhan. Karena doa itu kan menyeru memanggil, ya, memanggil Tuhan. Jadi ketika kita memanggil Tuhan, apa yang kita minta? Keselamatan. Ya. Contohnya begini Pak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekarang terjebak terjebak
kebakaran di salah satu tower apartemen di Hong Kong kemarin itu. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah lihat kan bagaimana kebakaran itu benar-benar kayak neraka ya. Bayangkan gedung berlantai tinggi, tujuh, tujuh biji, tujuh buah, tujuh tower, kemudian terbakar dari lantai satu ke lantai ya, paling atas bersamaan. Itu kan benar-benar menyala itu api. Benar-benar kayak kayak neraka. Ya, jadi bahasa Inggrisnya bukan lagi fire sebetulnya, tapi inferno. Itu namanya inferno. Ya, sudah kayak neraka. Nah, anggaplah Bapak Ibu terjebak di sana, di dalam apartemen itu. Apa kira-kira yang dibutuhkan? Minta uang kah? Ya. Atau kalau misalnya Bapak di sana lagi sakit, katakanlah misalnya lagi sakit, tinggal tidak keluar, apakah minta disembuhkan? Ya. Ataukah di sana misalnya minta air? Atau di sana minta didatangkan istrinya atau suaminya yang selama ini tidak pernah muncul? Atau didatangkan misalnya apa saja? Jawabannya tidak. Semua orang kalau berada dalam kondisi seperti itu, jawabannya cuma satu, permintaannya cuma satu. Keselamatan. Keselamatan. Jadi makanya itulah doa-doa kita itu keselamatan sebetulnya jemaah sekalian. Coba lah ingat doa-doa dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi yang sahih itu pasti keselamatan. Contohnya doa dari hadis Nabi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam. Ya, kamu gitu. Allahumma antas salam. Ya Allah, kamulah keselamatan itu. Wa minkas salam, dan berasal darimulah keselamatan itu. Wa ilaika ya'udus salam, dan kembali kepadamu lah nanti keselamatan itu. Jadi tidak ada engkaulah keselamatan, berasal darimulah keselamatan, dan kembali kepadamu lah keselamatan. Maka fahayyina rabbana bisalam, maka ya Allah hidupkanlah kami dengan selamat. Ya. Fahayyina rabbana bisalam, hidupkanlah kami dengan keselamatan. Ya. Wa adkhilnal jannata darassalam, dan masukkanlah kami ke dalam sorga yaitu Darussalam. Tabarak Rabbana ya dzal jalali wal ikram, seterusnya. Jadi yang kita minta itu adalah keselamatan sebetulnya dalam Al-Quran. Karena kita lihat di sini kan, ini alam fisik. Jangan sampai yang kita minta cuma bangkai lagi, kata Imam Ali. Berdoa bangkai lagi, itu lagi, itu lagi. Padahal harusnya kan kita mengosongkan jiwa kita dari dunia. Ingat, mengosongkan dari kalbu tadi di atas, ingat tadi sini kalbu ini. Dari dunia. Jadi karena dunia itu adalah ampas dan kotoran hati. Jangan lagi dimasukkan di sana, kepikiran lagi itu lagi. Padahal untuk mendapatkan itu kan gampang. Tidak perlu beragama untuk dapat padi. Cukup pergi saja menanam padi, ya pasti dapat padi. Ya, semua orang di dunia bisa pergi ke laut memancing dan dapat ikan. Tidak perlu beriman, tidak perlu beragama. Orang tidak beragama, orang tidak beriman, pergi ke laut memancing dapat ikan. Nah, tetapi apakah semua orang selamat? Tidak. Nah, itulah yang kita minta, keselamatan. Nah, untuk mendapatkan keselamatan itu apa caranya? Yaitu jalan yang lurus. Maka kita minta aja selalu jalan lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, dengan jalan yang lurus itulah kita berjumpa dengan orang-orang suci. Kalau yang kita minta selalu cuma harta dunia, kapan berjumpa dengan orang suci? Ya. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri hidayahlah kami, bimbinglah kami untuk berada di jalan yang lurus. Siapa punya jalan itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang kuberi nikmat kepadanya. Dan siapa itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, dan seterusnya. Ya. Jadi itu disebutkan semua dalam Al-Quran. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang kuberi nikmat. Nikmat apa? Nikmat wilayah, nikmat kenabian, nikmat risalah. Ya. Nah, tapi sayangnya itu tadi, ya, yang kita minta selalu kaitannya dengan bangkai tadi, ini kata Imam Ali, ya. Dan ini diikuti oleh Imam Khomeini.
Jadi karena terkadang mungkin ada yang wah kok tidak tidak boleh berdoa, kok tidak boleh berdoa. Doa itu wajib. Yang harus kita doakan apa, ada intinya. Kita berdoa itu ya, setiap orang yang sudah pergi ke berbagai negara itu menyaksikan bahwa banyak negara yang tidak beragama tapi kok bisa baik negaranya. Ya, kenapa? Itu masalah dunia kan. Nah, yang kita minta ini tadi adalah Allahumma antas salam wa minkas salam. Jadi selalu yang kita minta itu kaitannya dengan menguatkan hati. Rabbana firlana dunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana. Kata-kata sabit aqdaman itu artinya kuatkanlah hati kami. Wansurna alal qaumil kafirin. Itu yang kita minta dalam Al-Quran. Nah, jadi kita sebetulnya bukan tidak setuju dengan doa. Doa itu wajib. Nah, Tuhan sendiri mengatakan, udah uni fastajib lakum. Berdoalah pasti akan kuijabah. Tapi apa yang kita minta itu intinya. Karena ini pembahasannya nih. Ya. Jadi kita teruskan. Di samping mengosongkan dirinya dari ampas dan kotoran fisik, serta meringankan lingkungan fisiknya dari gangguan semua itu, seorang beriman juga harus meringankan kalbunya dari keterikatan dan kesibukan pada alam fisik ini. Ya. Jadi seorang beriman juga harus meringankan kalbunya dari keterikatan dan kesibukan pada alam fisiknya. Mengangkat beban cinta dunia dan kedudukan dari kalbunya, serta mengosongkan lingkungan rohaninya yang mulia dari anasir dunia. Jadi berapa kata-kata dunia di sini? Kita lihat di sini satu, alam fisik ya. Pertama adalah alam fisik. Ini anggap alam dunia. Ya, kurang jering warnanya, kita ambil warna yang ini. Alam fisik ya. Cinta dunia di sini nih ya. Ini ingat ya, sekarang bukan saya, ini Imam Khomeini ini ya. Dalam visi mengangkat beban cinta dunia dan kedudukan dari kalbunya serta mengosongkan lingkungan rohaninya mulai dari anasir dunia nih ya. Ingat ini kata-kata Imam Khomeini bukan saya nih ya. Jadi orang beriman juga harus meringankan kalbunya dari keterikatan dan kesibukan pada alam fisik. Dan ini kata-kata Imam Khomeini sejalan tadi dengan ayat-ayat yang kita bahas seperti dalam surat Al-Hadid tadi ayat 20 ya. Mengangkat beban cinta dunia dan kedudukan dari kalbunya serta mengosongkan lingkungan rohaninya yang mulia dari anasir dunia ya. Jadi inilah makanya doa-doa dalam Al-Quran itu nggak kaitannya dengan dunia. Ya, satu-satunya kelihatannya permintaan dunia dalam Al-Quran itu kalau ini dalam tanda petik dunia, yaitu minta anak. Tapi yang meminta anak ini Nabi, berkaitannya dengan pelaksana tugas kenabian. Contohnya doanya Nabi Zakaria, doanya Nabi siapa lagi? Ya Nabi Zakaria, kemudian doanya Nabi Ibrahim. Ya. Tentang keturunan kan, karena mereka berharap ada penerus kenabian. Maka berdoalah Nabi Zakaria, Rabbana hablana min ladunka dzurriatan thayyibatan. Nah, Ibrahim mengatakan, Rabbi habli minas shalihin. Itu Nabi Ibrahim. Nah, itu ada, tapi yang lain itu adalah doa-doa berkaitan dengan kalbu kita. Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa berdoa itu juga ada etikanya, ada adabnya berdoa kepada Allah. Bayangkan Allah menginginkan kita hanya dia di hatinya. Tapi kok yang kita minta adalah dunia dalam hati kita. Nah, ini kan bermasalah kita ya. Padahal kalau Allah hadir pada jiwa kita, seluruh persoalan habis selesai. Ingat, seluruh persoalan selesai. Karena persoalan menjadi muncul itu karena tadinya hadirnya ini melanggar kaidah ini. Jadi ketika kita melanggar kaidah ini, ya, kaidah ini, maka disitulah masalah muncul. Contohnya saya kita lihat ayat ini nih. Ini ayat lagi ya, kita lihat surat berapa ya? Surat Al-Kahfi ya, surat 18. Surat 18 ayatnya 28. Di sini Allah berfirman, wasbir nafsaka. Sabarkanlah dirimu Muhammad. Kayaknya Muhammad ya. Tentu kita juga. Artinya jangankan kita seorang nabi, saya disuruh sabar, bayangkan. Untuk apa? Untuk bersama dengan ini tadi. Coba kita baca ke bawah.
Apalagi kita wasbir nafsaka, karena yang paling berat itu sabar untuk mengikuti kebenaran. Ya. Kita bisa suatu saat mendekati kebenaran, tapi sabar istiqamah itu berat. Wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu Muhammad, untuk selalu bersama alladzina, orang-orang yang yada'una. Ini yada'una ini artinya berdoa. Ya. Yada'una ini berdoa, menyeru ini. Yada'una rabbahum. Kenapa yada'una? Karena jamak ini. Alladzina ini si mausulnya, maka di sini yada'una. Alladzina yada'una. Orang-orang yang berdoa kepada Rabbahum Tuhannya. Bilgad. Jadi justru disuruh Nabi bersama orang berdoa ini. Jadi penting sekali berdoa. Wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una. Sabarkanlah dirimu Muhammad bersama dengan orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhannya. Yada'una rabbahum bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan petang, atau isya. Asyi itu isya, malam, awal malam. Bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan petang. Yuriduna wajahu. Apa yang mereka inginkan dalam doa-doanya? Wajahnya. Jadi dalam doa-doanya itu yang diinginkan wajahnya. Kan beda dengan kita, bukan wajah Tuhan yang kita inginkan ya. Yada'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu. Yang mereka inginkan wajahnya ya. Jadi ingat, ini yang kita selalu bahas ini Al-Qur'an Bapak Ibu jemaah sekalian ya. Wala ta'du ainaka, dan janganlah engkau memalingkan kedua matamu. Kita artikan ini memalingkan ya, melampaui, melewati batas. Jangan kalau memalingkan kedua matamu anu dari mereka. Mereka siapa? Ini tadi yada'una rabbahum bil ghudwi wal bil gadawati bil gadati wal asyuriduna wajha. Ya. Jadi jangan memalingkan kedua matamu dari mereka ini. Turidu, hanya karena zinatal hayati dunia, karena menginginkan kehidupan dunia. Kan bertentangan ayat ini maksudnya. Kita berdoa justru meminta zinatal hayati dunia, minta perhiasan, minta emas, minta, ini kan justru terbalik berdasarkan ayat ini. Ya. Coba deh Bapak Ibu sekalian bantu saya untuk memahami ayat ini ya. Supaya kita bisa beragama dengan benar. Jangan sampai kita beragama bukan berdasarkan Al-Quran, tapi berdasarkan hawa nafsu kita. Ingat, bisa saja kita berdoa, tapi berdoa berdasarkan hawa nafsu kita. Bukan berdasarkan doa, berdasarkan bimbingan Allah. Karena jelas ini disebutkan di sini. Allah menyuruh nabinya, wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una rabbahum. Ya, wahai Muhammad, sabarkanlah dirimu bersama dan orang selalu berdoa kepada Tuhannya di waktu pagi dan petang. Kita artikan saja setiap saat ya. Yuriduna wajha, niatnya semata-mata hanya menginginkan wajahnya, wajah Allah. Wala ta'du ainaka, dan janganlah kedua matamu berpaling anhum dari mereka. Turidu, karena menginginkan. Jadi justru kalau doa kita menginginkan dunia ya berarti sudah melanggar, sudah terjadi pada ayat ini, melanggar ayat ini. Iya. Jadi janganlah kedua matamu berpaling dari mereka hanya karena menginginkan. Artinya ketika doa kita adalah zinatal hayati dunia, berarti kita sudah memalingkan mata dari mereka. Coba direnungkan Pak Gus. Kan begitu maknanya? Ya. Jadi wala ta'du ainaka. Karena saya menyampaikan juga sekali, karena sekarang kok musimnya di mana-mana orang berdoa minta dunia dan terus menerus ya. Jadi wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayati dunia. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka hanya karena menginginkan ini turidu, menginginkan. Kalau di sini tadi berdoa, ini menginginkan, menghendaki zinatal hayati dunia. Dan kita sudah tadi yang namanya zinatal hayati dunia tadi kan tadi memperbanyak-banyak harta di surat Al-Hadid ya. Ayat 20 tadi. Turidu zinatal hayati dunia, hanya karena menginginkan perhiasan dunia. Ya. Wala tuti, dan janganlah mengikuti man aghfalna qalba, orang kami telah lalaikan kalbunya. Siapa kayak kalbunya itu? Ya turidu zinatal hayati dunia. Walaupun dalam doa kalau isinya hayati dunia, dia sebetulnya kalbunya sudah alpa, sudah lalai. Ya. Bahkan bisa saja yang memimpin doa itu berpikir nanti saya dapat berapa nanti ini, nah kan dunia ujung-ujungnya. Ya. Wala tuti man aghfalna. Jadi dia berdoa, mimpin doa banyak orang, tapi hatinya berkata, nanti saya dapat berapa ini, dapat ini. Aduh, ini kan ujung-ujungnya kalbunya yang berisi dengan zinatal hayati dunia. Nah, ketika kalbu berisi zinatal hayati dunia, namanya lalai ini. Ya.
Sedangkan Allah mengatakan wala tuti, jangan mengikuti, ayatnya nih, la tuti. Jangan mengikuti orang aghfalna kalba yang kami lalaikan kalbunya an dzikrina dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu dan mengikuti hawa nafsunya, keinginan hawa nafsunya. Itu berdoa tadi berdasarkan hawa nafsunya. Apa sebabnya? Nah, ini dia. Orang yang seperti itu wakana amruhu furuta, maka urusannya nanti akan menjadi kacau. Kita artinya saja furuta itu kacau. Urusannya nanti kacau nantinya. Ya. Dikasih ini tidak puas, minta yang itu, sebetulnya kacau jadinya. Hari-hari kerjanya berantem gara-gara dunia terus. Banyak dalam kehidupan kita ini suami istri berantem terus hanya urusannya dunia. Ya. Orang tua dengan anak berantem urusannya dunia. Anak dengan orang tuanya berantem urusannya dunia. Ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita rajin saja nonton berita-berita itu urusan saja dunia kebanyakan. Nah, Al-Quran mengatakan akan amru furut, artinya urusannya menjadi selesai, menjadi ringan kapan? Apabila kita mengikuti ayat ini. Yaitu seperti ayat ini. Bersabarlah. Sabarkanlah dirimu bersama dengan orang yang berdoa kepada Tuhannya semata-mata menginginkan wajahnya dan tidak menginginkan kehidupan dunia. Turidu zinatal hayati dunia. Ini ayat Pak Bu sekalian. Siapa lagi yang lebih kita percaya daripada ayat? Jadi turidu zinatal hayati dunia. Jadi Al-Qur'annya sudah jelas sekali. Jadi wattaba hawahu, mengikuti hawa nafsunya, wa kana amru furuta, dan urusannya menjadi kacau melampaui batas. Ya. Jadi beragamalah berdasarkan Al-Quran, jangan beragama berdasarkan orang-orang, manusia. Karena bayangkan Pak, kalau kita beragama berdasarkan manusia itu, aduh fatal ini. Orang yang berstatus agama saja, kalau kasus yang terjadi pada Nahdlatul Ulama ini benar, itu kan mengerikan. Seandainya benar, seandainya benar. Nah, jadi jelas sekali ayatnya. Ya, jadi dengan demikian kita kembali ke sini lagi. Apabila melanggar ini, nah itu tadi yang terjadi seperti di dalam surat Al-Kahfi tadi. Ya. Atau seperti tadi surat Al-Araf, ingat tadi surat Al-Araf ayat 176, seperti seekor anjing. Ya. Jadi seorang beriman juga harus ingat, ulangi lagi nih kata-kata Imam Khomeini Bu ya. Ini adalah bukunya Imam Khomeini yang kita bahas ini ya. Ini bukunya Imam Khomeini ya. Ini buku asli ini yang kita bahas ini ya. Ini Miraj Rohani ini yang kita bahas ini. Gambar Imam Khomeini. Ya, jadi Imam yang mengatakan ini Imam Khomeini ya, bukan saya. Jadi seorang beriman juga harus meringankan kalbunya dari keterikatan dan kesibukan pada alam fisik. Juga mengangkat beban cinta dunia. Ingat, mengangkat beban. Karena cinta dunia itu bebannya. Mengangkat beban cinta dunia dan kedudukan dari kalbunya. Serta mengosongkan lingkungan rohaninya yang mulia dari anasir dunia. Hendaknya orang beriman senantiasa merenungkan. Hendaknya orang beriman senantiasa merenungkan akibat berurusan dengan dunia dalam beberapa saat. Dalam beberapa saat dapat merendahkan jiwa yang mulia dan membuatnya terus terbelit dalam keadaan yang paling buruk dan menjijikkan. Wah, ini kata-katanya sangat-sangat. Kalau saya mengatakan ini bisa diumpat-umpat orang ini. Ya. Tentunya yang menyampaikan ini Imam Khomeini seorang pesuluk, seorang wali besar abad ini ya. Kita sebutnya wali karena dia luar biasa ya. Nah, jadi nih, hendaknya seorang beriman ini kita teruskan di sini. Senantiasa merenungkan akibat berurusan dengan dunia dalam beberapa saat. Jadi dalam beberapa saat saja dapat merendahkan jiwa yang mulia dan membuatnya terus terbelit dalam keadaan yang paling buruk dan menjijikkan. Wah, ya. Coba perhatikan. Sesaat saja, jadi kita lihat ini pakai ini ya. Ya, jadi hendaknya orang beriman senantiasa merenungkan akibat dari berurusan dengan dunia dalam beberapa saat ini. Berurusan dengan dunia dalam beberapa saat dapat merendahkan jiwa yang mulia. Ingat, dapat merendahkan jiwa yang mulia dan membuatnya terus terbelit dalam keadaan yang paling buruk dan menjijikkan. Ya. Dapat merendahkan jiwa yang mulia dan membuatnya terus. Ini coba lihat ini, hanya beberapa saat saja. Bagaimana kalau yang ada dalam hati kita terus-menerus itu? Berdoa lagi, pengen itu lagi, pengen, aduh.
Coba, dalam beberapa saat saja berurusan dengan dunia, sudah bisa merendahkan jiwa yang mulia dan membuatnya terus terbelit dalam keadaan yang paling buruk dan menjijikkan. Ingat, kata Imam Khomeini, buruk dan menjijikkan. Makanya kan yang menjijikkan itu kan disebut dengan najas, rijesun. Makanya namanya orang suci itu tidak ada rijesnya. Karena rijes itu sebetulnya menjijikkan. Ya. Rijesun. Ya. Jadi dalam Al-Quran dikatakan innama yuridullah liyudhiba ankumur rijes. Rijes itu menjijikkan. Ankumul innama yuridullah liyudhiba ankumur rijes ahlul bait wa yutahhirakum tathira. Demikian. Jadi menurut saya sih agak terjadi apa ya, semacam anomali juga. Di satu pihak kita berwilayah kepada manusia suci, tapi di pihak lain kita isi doa-doanya hanya yang justru membuat orang tidak suci, kan begitu ya. Demikian pula kesibukan kalbu dengan dunia dapat merendahkan dan menjerumuskan manusia sehingga dia patut dihisap dan disiksa. Ini kata Imam Khomeini ya. Ini kita kasih lagi warna lain ya, karena ini bagus kita angkat ini ya. Jadi ini adalah ini. Demikian pula kesibukan kalbu dengan dunia dapat merendahkan dan menjerumuskan manusia sehingga dia patut dihisap dan disiksa. Jadi kesibukan kalbu Pak Buya bukan kesibukan di luar. Kalau tangan kan memang selalu dunia. Tangan ini kan memegang dunia, memegang uang, memegang beras, memegang memegang sayur-sayuran kalau ibu-ibu, memegang alat-alat kantor kalau bapak-bapak, laptop, komputer ya. Jadi demikian pula kesibukan kalbu dengan dunia dapat merendahkan dan menjerumuskan manusia sehingga dia patut dihisap dan disiksa. Di atas disebut paling buruk dan menjijikkan, di bawah patut dihisap dan disiksa. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, coba ini kata-katanya hukum ini kan menurut kita itu keras, tapi ini bukan keras, memang harus begitu. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi ya, ini adalah ajaran Islam yang menurut saya yang benar, karena Imam Khomeini mengajarkannya. Jangan sampai seperti tadi, jangan tadi ikut-ikutan seperti di sini. Ya, jadi kata-katanya ya wala tuti' man aghfalna kalba, jangan justru taat mengikuti orang yang kalbunya sudah lalai. Andzikrina, dari mengingat kami, wattaba'ahwahu, dan hanya mengikuti hawa nafsunya. Nanti orang seperti urusannya kacau jadinya. Urusan apa pun juga masalah, urusan keuangan, finansial, soalnya kacau ya. Nah, jadi inilah jemaah sekalian. Jadi kita pengajiannya pada malam ini sampai di sini tanggal 29 bulan 11 25. Ya, mau bertanya di masyarakat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu azim azim, barakallahu fiik. Astagfirullahaladzim, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kalau sisi reverse psychology kita secara peribadi, maka bolehkah kita putar balikkan bahawa duniawi yang busuk tadi sebaiknya dijadikan baja agar akhirnya dapat tumbuh suburkan pohon iman, lalu berbuahlah amalan soleh kita yang memaniskan takwa kita dan menambah sedap rasakan bila dimakan oleh rohani ilahiyah kita tadi, Ustaz. Afwan afwan, barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak. Ini perumpamannya Pak Nur bagus ya. Jadi perumpamannya Pak Nur ini bagus banget ya. Jadi ibaratnya pohon-pohon ini adalah dunia, dan pohon-pohon ini kita tebang, jatuh, kemudian hancur, lalu kemudian menyuburkan tanah. Ya, tanah itu menjadi subur, menyuburkan hati kita. Jadi ibaratnya kalau hati kita bebaskan dari tadi yang disebut di sini, mengosongkan istilahnya di sini, kita kosongkan, maka kemudian ya menjadi menyuburkan hati kita. Dan memang ingat tahapan daripada suluk itu kan ada 3 ya. Tahapan suluk itu ada 3 ya. Tahapan suluk di sini ya. Tahapan suluk.
tahapan suluk ada 3. Yang pertama kita biasa sebut takhalli. Takhalli dulu. Ya. Kemudian tahalli. Nomor 2, tahalli. Kemudian yang ketiga adalah tajalli. Ya. Jadi kita lihat di sini pakai kha ya, pakai kha di sini. Kha di atas. Dan di sini tidak pakai apa-apa. Kemudian yang ketiga di sini adalah pakai ja, ya ini sama. Jadi tahalli, tajalli. Ya, gitu. Tahalli ini pengosongan. Jadi kita mengosongkan jiwa kita dari apa? Seperti kata Imam Maunya tadi. Mengosongkan jiwa kita dari jejak-jejak dunia. Apalagi cinta dunia tadinya. Tahalli baru mengkondisikan. Ya, sifat-sifat baik ditumbuhkan. Misalnya kita berbuat, ya niatnya karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu. Itu tahalli. Kalau kita misalnya berbuat, dapatkan sesuatu lagi, ya kembali kotor lagi. Karena kita berbuat karena ingin mendapatkan sesuatu. Nah, setelah kita selalu berbuat atas nama Allah, maka kemudian lahirlah tajalli. Ya, jadi kita berbuat itu semata-mata karena Allah, minallah. Jadi lahirlah nanti tajalli. Tajalli itu artinya muncullah. Tajalli itu bermanifestasilah dia Allah di sana karena jiwa kita itu memang ada contohnya gini kira-kira nih. Kita melihat ke dalam danau. Ya. Di dalam danau itu pasti kelihatan matahari kan aslinya. Tapi kalau danau itu kotor, airnya keruh, airnya butek, airnya banyak banyak lumpur, ya, banyak kotoran-kotoran lumpur kan tidak kelihatan matahari di dalam danau itu. Tetapi kalau misalnya danaunya bening, bersih kan mataharinya kelihatan di bawah situ dengan terang. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita melihat matahari ke dalam kolam atau di dalam danau, dalam lake itu? Ya karena kita tidak bisa melihat langsung itu rusak mata kita. Melihat langsung kepada Allah kita tidak sanggup. Ya, mata kita tidak sanggup, bukan Allah tidak bisa, mata kita tidak sanggup. Ya maka kita melihatnya melalui hati kita. Ya. Kita melihat Allah melalui hati kita karena hati itu adalah tajallinya dia. Hati itu adalah cermin yang Allah pasang pada jiwa kita. Kata-kata fitrah itu kita artikan dengan cermin. Makanya kan sama tuh fitrah Allah allati fatarna salihah. Jadi cermin. Nah, melalui cermin itulah kita bisa menyaksikan dia. Nah, bagaimana caranya cermin hati kita itu bisa bersih, bisa subur, kalau istilah tadi Pak Nur subur, yaitu tadi daun-daun yang gugur akan menyuburkannya. Daun-daun apa? Daun-daun duniawi, ranting-ranting duniawi, dahan-dahan duniawi, pokok-pokok duniawi. Kalau dia roboh ke bawah, maka dia akan menyuburkan tanah hati kita, jiwa hati kita. Sehingga kemudian nanti muncullah tanaman-tanaman yang bermanfaat. Tajalli namanya. Jadi tahalli tajalli. Maka ketika Imam Khomeini tadi menggunakan kata-kata pengosongan, ini maksudnya tahalli. Ini tahalli pengosongan, tahalli pengkondisian, tajalli adalah penampakan. Jadi di sini tadi mengosongkan lingkungan rohaninya yang mulia dari anasir dunia. Ini maksudnya tahalli. Ada lagi yang lain? Di chatroom Ustaz Ada ada. di caturnya. Ini dari Thailand, ini pertanyaan dari Thailand. Ya. Ketimbang hakikat, dunia itu adalah perhiasan yang menipu dan sebagainya. Di sisi lain, saya kira Imam Ali dalam berdepan dengan dunia dan isinya adalah tak sebegitu berat berbanding menghadapi bangkai bernyawa, yaitu merek-merek yang menentang, mereka-mereka yang menentang keluarga suci. Betul, yang menjadi sampah dunia yang amat menyusahkan, betul. Nah, mereka itu menjadi sampah dunia sebetulnya karena isi hatinya dunia. Jadi mereka-mereka yang berdepanan dengan Imam Ali ini adalah karena hatinya diisi dengan sampah dunia sehingga rela melakukan apa saja. Jadi ketika Imam Ali berhadapan dengan yang lain, ya katakanlah perang sifil, sebetulnya Imam Ali yang hatinya kosong dari dunia berhadapan dengan Muawiyah yang isinya penuh dengan dunia. Nah seperti itu. Jadi ini berhadapan ini. Dan yang hatinya penuh dengan dunia
melakukan apa saja, termasuk menipu, termasuk menyogok, membayar orang-orang untuk musuhi Imam Ali, termasuk menipu dengan apa, mushaf ditombak, pakai tombak baru diangkat ke atas, itu kan merusak. Jadi sampah dunia amat merusakkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengetahuinya, lalu berpesan dengan berwasiat agar selalu menjaga dan bersama keluarga sucinya. Saya kira betul. Kalau kalian ingin selamat, selalulah bersama mereka. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Sebetulnya kalau kita mau jujur, kata-kata siratal ladzina an'amta alaihim itu secara spesifik adalah Imam Ali dan keluarga Rasulullah dan keluarga sucinya dan keturunannya, dan Fatimah Zahra. Imam Ali dan sekalian keturunannya menghadapi manusia bangkai bernyawa, ini betul sekali, dengan kemuliaan akhlak, yang betul sekali. Jadi walaupun dia bangkai, dihadapi dengan akhlakul karimah. Saya kira sudah benar ya. Jadi ini sudah benar. Jadi saya kira pandangan Pak Burhan ini sudah sangat benar. Jadi kita sampaikan bahwa kenapa mereka menjadi lebih buruk daripada bangkai, karena isi hatinya itu adalah bangkai. Hati kita itu kan seperti apa ya? Seperti tempat sampah. Seperti tempat sampah. Nah, isinya tong ya, seperti tong ya, bukan tempat sampah, itu seperti tong. Tong itu kotak ya, apa namanya? Kontainer. Nah, kontainer ini kan bisa diisi dengan sampah, bisa diisi dengan parfum, kira-kira begitu. Kontainer ini bisa diisi dengan air kotor, bisa diisi dengan air minum yang bersih. Nah, tergantung kita sekarang. Nah, mereka mengisi hatinya dengan kotoran, dia melakukan apa saja seperti itu. Kemudian dari Pak Masro ya. Dalam realitas kehidupan dunia, bagaimana seharusnya kita memperlakukan harta dunia yang kita miliki ini? Nah, cara memperlakukan harta dunia ini satu ya. Ada dua dulu harta dunia kita. Ada milik kita dan ada milik keturunan kita. Kita bagi dua dulu. Milik harta. Jadi kalau kita punya harta dunia itu tidak semua milik kita. Ada milik anak keturunan kita, namanya warisan. Itu adalah milik mereka. Makanya kan agama juga mengatur warisan. Dan makanya kalau kita ingin menyumbang atau apalah, itu maksimal sepertiga dari total harta kita. Jadi kalau kita punya harta 100, ya maksimal yang kita sumbangkan itu ataukah kita kita hibahkan itu hanyalah sekitar 30-an% lebih sedikit. 35%. Sepertiga. Kenapa? Karena 2/3-nya itu milik keturunan kita. Nah, yang sepertiga inilah yang kemudian kita gunakan. Nah, pertanyaan Pak Masud di situ. Ya, yang sepertiga ini maksudnya yaitu kita memperlakukannya dengan cara menggunakannya mumpung kita masih hidup. Ya, menggunakannya untuk memperlancar, memudahkan jalan kita menuju kepada Allah. Ya. Memperlancar, memudahkan jalan kita menuju kepada Allah. Suluk tadinya, perjalanan rohani, safar kepada Allah. Contohnya apa? Contohnya saya belajar. Kan kalau kita belajar ini butuh listrik di rumah kita. Kalau listrik tidak dibayar, mati ya. Tidak bisa kita belajar seperti ini. Itu kan digunakan untuk itu. Ya, kita salat kan butuh misalnya baju untuk menutup aurat. Butuh, kalau ibu-ibu butuh mukena, butuh telkun misalnya, kerudung. Nah, itu kan harus dibeli dengan uang. Nah, itu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita gunakan. Nah, mungkin ada juga yang pergi umroh misalnya, atau pergi berhaji, itu semuanya digunakan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita gunakan kepada Allah SWT. Nah, jadi hanya sepertiganya karena selebihnya adalah harta. Jadi tidak, dalam pengertian kita tidak boleh membelanjakan seluruh harta benda kita sampai habis, ya, dan tidak meninggalkan apa-apa untuk anak keturunan kita. Kenapa? Karena takutnya anak keturunan kita nanti itu tidak punya apa-apa, nanti menjadi beban bagi masyarakat di sekitarnya. Itu tidak boleh juga. Itu dibicarakan dalam surat An-Nisa. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan Pak Masud tadi, kita gunakan untuk mendekatkan diri, beli buku misalnya, untuk baca-baca buku. Nah, pokoknya kita gunakan untuk itu. Kalau di sekitar kita ada madrasah yang yang roboh, kita bantu untuk membangun madrasah yang roboh itu. Kalau ada jembatan yang putus, kita bantu. Itu semuanya digunakan di jalan Allah namanya, untuk mendekat. Tapi ingat, apapun termasuk menyambung jembatan, membangun surau, ataukah membangun madrasah, semuanya adalah niatnya lillahi ta'ala. Niatnya karena kita suluk mendekatkan diri kepada Allah. Qurbatan ilallah atau taqarrub
ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, tidak dengan yang lain. Kalau misalnya kita bersedekah, harapannya nanti cuma ada kaya raya lagi. Nah, berarti kembali lagi mengisi lagi jiwa kita dengan kotoran-kotoran dunia lagi. Ya. Persoalan kita berinfak seperti hadis kemarin, Allah tambah, itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Jadi urusan kita berinfak ataukah menyumbang tadi jembatan, tapi urusan kebalikannya itu urusannya Allah, bukan urusan kita lagi. Tidak perlu kita pikirkan. Kewajiban kita hanya menjalankan tugasnya. Berikutnya dari Ibu Samsa. Benarkah bahwa akhirat surga dan neraka bisa dirasakan sekarang, bukan hanya nanti? Jawabannya bisa. Jawab mana ayatnya? Ayatnya tadi ada di dalam surat yang ke berapa tadi? Ini nih, surat yang ke-18 tadi nih, surat Al-Kahfi 28 Ibu Samsa nih ya. Karena kata-kata wa kana amru furuta. Nah, amru furuta itu artinya apa? Artinya neraka sebetulnya nih. Jadi orang yang seperti tadi wattaba hawahu, mengikuti hawa nafsunya di dunia, wa kana amru furuta, urusannya akan menjadi kacau balau. Nanti ini akan menjadi neraka baginya, ya. Bermasalah dengan banyak hal. Seperti contoh kemarin kita lihat, hanya gara-gara tumbler 300.000 rupiah. Coba kalau dia ikhlaskan, kan sudah ada dunia, sudah ada cooler bag-nya kembali. Cooler bag-nya jauh lebih mahal. Ya, sudah kembali cooler bag-nya dan security-nya bertanggung jawab. Tidak ada bukti kalau tumblernya diambil oleh Pak Security misalnya. Ya udahlah, kita ikhlaskan aja. Ya udah, toh kita tinggal berdoa mudah-mudahan itu bermanfaat, pasti bermanfaat bagi orang lain. Kalau seandainya ada yang ngambil, pasti bermanfaat. Tumbler itu kan buat nyimpan air. Nah udah, 300.000 rupiah kita ikhlaskan, kita redo. Waduh, jauh lebih bagus. Tidak ribut se-Indonesia. Tapi karena diributkan hanya gara-gara 300.000 rupiah, apa ujung-ujungnya satu Indonesia ribut, yang bersangkutan juga dipecat dari pekerjaannya. Kan kasihan juga, ya seperti itu. Nah inilah makanya urusannya jadi apa? Jadi furuta. Jadi inilah nerakanya sebetulnya Bu Samsa. Jadi bisa kita rasakan seperti itu. Jadi kata neraka di sini kacau hatinya, ya membunuh seperti yang kita lihat itu apa namanya, suami, ya apa namanya, suami kedua ya. Jadi punya anak tirinya dibunuh. Nah, ini di Indonesia juga, Jakarta. Anak tirinya 6 tahun dibunuh. Nah, apa yang terjadi? Harapannya kan dengan melakukan itu, ibunya anak itu kembali ke dia. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Anak itu meninggal, kemudian dia dicaci maki orang. Yang ketiga, akhirnya dia tidak sanggup menahan semuanya, akhirnya bunuh diri juga. Kan bunuh dirinya bapak itu gara-gara tidak sanggup menahan semuanya ini. Nah, itu tadi. Jadi sebetulnya perbuatannya itu karena dunia, akhirnya wa kana amruhu furuta. Seperti itu, Ustaz. Begitu ya kalau kita mengikuti tadi ayat di atas ini, yaitu ya da'una rabbahum bil ghadati wal syuridina wajha. Kalau kita mengikuti juga ini, kita akan merasakan semuanya merasa ringan seperti itu. Dan rasaan ringan itu adalah surga itu sendiri. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian, mohon atas segala kekurangan, dan terima kasih para penanya. Semoga bermanfaat. Walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.